Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Yang saya hormati Ketua Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Ketua Program Studi S1 Gizi, para dosen, serta para mahasiswa program studi S1 Gizi Angkatan 2018 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga kita dapat bertemu walaupun secara virtual dalam rangka penyelenggaraan gelar karya cipta pengembangan produk gizi. Gelar ini merupakan salah satu tugas dalam mata kuliah pengembangan produk mahasiswa S1 Gizi Angkatan 2018 yang dibimbing oleh Ibu Dr. Rita Ismawati SPD MKes. Di masa pandemi seperti ini, kita dihadapkan suatu persoalan yang terkait dengan pembelajaran, baik itu teori maupun praktek, karena kita belum bisa menyelenggarakan pembelajaran secara offline. Namun, hal tersebut bukan merupakan halangan bagi para mahasiswa untuk mewujudkan karya-karyanya. Pada kesempatan ini, mahasiswa program studi S1 Gizi Angkatan 2018 akan menampilkan karya-karyanya secara virtual. Tentu saja karya tersebut sudah melalui proses bimbingan baik pada saat uji coba maupun produksi. Gelar ini diikuti oleh 73 orang mahasiswa dari kelas A maupun kelas B yang mengangkat tema. Kelas A mengangkat tema Nusantara dan kelas B mengangkat tema street food. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi para mahasiswa, adik-adik kelasnya, maupun bagi kita semua. Akhirnya saya sampaikan selamat dan sukses untuk mahasiswa S1 Gizi 2018. Dan terima kasih atas perhatian para audiens yang mengikuti kegiatan ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat dan sukses untuk mahasiswa S1 Gizi 2018 kelas B yang telah menghasilkan berbagai produk inovatif pada mata kuliah pengembangan produk yang terdiri dari appetizer, entry, main course, dan dessert dengan tema Asia Street Food untuk mengatasi berbagai masalah gizi yang diikuti sebanyak 36 mahasiswa. Semua proses dilakukan secara daring, mulai dari pemilihan tema, penentuan berbagai masalah gizi, pembuatan produk, pengemasan, pelabelan, dan pembuatan artikel, yang semua akan disajikan pada virtual show kali ini. Semoga karya yang dihasilkan mampu meningkatkan kompetensi dan membantu dalam memasuki dunia kerja. Tetap semangat dengan karya-karya yang lebih inovatif, lebih kreatif, dan selalu berperan aktif dalam membantu mengatasi masalah gizi di masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai sobat, kalian tahu nggak aku ada di mana? Iya betul, ada di street food. Nah, aku jelasin sebentar ya mengenai street food. Street food merupakan tempat yang menjajakan makanan atau minuman di pinggir jalan dan ada hampir di setiap negara bahkan daerah. Dan masing-masing memiliki ciri khas. Nah, akhir-akhir ini memang street food banyak sekali peminatnya, terutama di usia kalangan remaja. Selain harga yang murah, rasanya juga nggak kalah enak dengan restoran. Meskipun street food dijajakan di pinggir jalan seperti ini, peminatnya nggak pernah sepi loh. Bisa dilihat kan? Wow, tenang. Kalau dilihat dari segi gizi, bisa loh makanan jalanan ini dikreasikan menjadi makanan yang lebih bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Penasaran nggak seperti apa? Pasti penasaran dong. Nah, maka dari itu jangan pergi dulu ya, saksikan kreasi olahan makanan jalanan dari berbagai negara di video berikut ini. Bye-bye! Stunting merupakan kondisi anak bawah 5 tahun yang memiliki tinggi badan kurang dibandingkan dengan usia seharusnya. Periode 1000 hari pertama kehidupan adalah penentu, baik buruknya pertumbuhan dan perkembangan anak di masa mendatang. Kejadian stunting di Indonesia terbilang masih sangat tinggi dan masuk ke dalam 10 negara dengan prevalensi balita pendek terbanyak di dunia. 29,9 proporsi balita gizi pendek dan sangat pendek di Indonesia per tahun 2018. Ciri-ciri balita stunting adalah pertumbuhan melambat, pertumbuhan gigi terlambat, pendiam, mudah sakit, performa tubuh buruk, pubertas terlambat, dan tertinggal dalam pembelajaran di sekolah. Solusi pengendalian stunting adalah dengan adanya kepedulian terhadap sanitasi, pola asuh, dan pola makan. Berikut kreasi olahan makanan dari negara Jepang. Wheatgrass chawanmushi oleh Dias Binti dengan pemanfaatan bahan dasar berupa telur sebagai hidangan menu appetizer. Gyoza tempe oleh Andin Putri.
dengan pemanfaatan bahan dasar berupa tempe sebagai hidangan menu entry. Sushi roll lele oleh Vicha Yustiana dengan pemanfaatan bahan dasar berupa ikan lele sebagai hidangan menu main course. Moringa Mochi Mung Bean Milk oleh Amelia Ilmi dengan pemanfaatan bahan dasar berupa tepung ketan sebagai hidangan menu dessert. Tropical Punch Bowl oleh Poppy Sofialani dengan pemanfaatan bahan dasar berupa daun kelor dan sayur bayam sebagai hidangan menu dessert. Obesitas merupakan keadaan tubuh akibat ketidakseimbangan antara asupan energi yang masuk dan energi yang digunakan untuk bergerak, sehingga terjadi penumpukan lemak yang berlebihan dalam waktu jangka yang lama. Secara global, terdapat 39% atau 600 juta orang mengalami obesitas. Di Indonesia sendiri, setiap tahun mengalami peningkatan proporsi berat badan berlebih dan obesitas. Solusi pengendalian berat badan berlebih adalah dengan konsumsi sayur dan buah, membatasi tidur yang berlebih, melakukan aktivitas fisik, pola makan teratur, batasi aktivitas berdiam diri, dan batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih. Berikut kreasi olahan makanan dari negara Filipina. Nilaga Chicken Soup oleh Titis Citra dengan pemanfaatan bahan dasar berupa aneka sayuran sebagai hidangan menu appetizer. Banana Q oleh Melinda Eka dengan pemanfaatan bahan dasar berupa buah pisang sebagai hidangan menu entry. Chicken adobo with salad oleh Nandita Madah dengan pemanfaatan bahan dasar berupa daging ayam sebagai hidangan menu main course. Sapin-sapin oleh Yoni Gali dengan pemanfaatan bahan dasar berupa ubi ungu dan buah stroberi sebagai hidangan menu dessert. Fruit Sagot Gulaman oleh Nadia Cahya dengan pemanfaatan bahan dasar berupa buah naga sebagai hidangan menu dessert. Anemia merupakan masalah kesehatan akibat kondisi kadar hemoglobin dalam darah kurang dari 12 gram per desiliter. Prevalensi anemia menurut riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa 32% atau 3 dari 10 remaja di Indonesia terkena anemia. Gejala anemia adalah 5L. Lesu, lemah, letih, lelah, dan lunglai, sering mengeluh pusing, dan mata berkunang-kunang. Solusi mengatasi anemia adalah konsumsi tablet tambah darah,
konsumsi tinggi zat besi, serta penerapan hidup bersih dan sehat. Berikut kreasi olahan makanan dari negara Malaysia sebagai upaya pencegahan anemia. Kue piti oleh Amalia Putri, dengan pemanfaatan bahan dasar berupa udang dan sayuran sebagai hidangan menu appetizer. Yin Yang Apam Balik oleh Isnu Adriansyah, dengan pemanfaatan bahan dasar berupa jagung manis dan kacang merah sebagai hidangan menu entry. Nasi kandar daun singkong oleh Jaka Anissa, dengan pemanfaatan bahan dasar berupa ragam lauk dan sayuran kaya gizi sebagai hidangan menu main course. Charcoal Teo oleh Isti Dwi, dengan pemanfaatan bahan dasar berupa udang dan brokoli sebagai menu hidangan dessert. Teh tarik kelor oleh Aminatus Soleha, dengan pemanfaatan bahan dasar berupa daun kelor sebagai hidangan menu dessert. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah melebihi batas normal, yang mengakibatkan insulin sebagai pengontrol kadar gula darah tidak bekerja dengan baik. Indonesia masuk ke dalam 10 negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi di tahun 2018, di mana kasus setiap tahunnya mengalami peningkatan. Gejala yang timbul berupa sering buang air kecil, sering merasa lapar, rasa haus berlebih, berat badan turun drastis, kesemutan, mudah tersinggung, luka sulit sembuh, dan pandangan rabun. Cara mencegah diabetes adalah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti pada gambar. Berikut kreasi olahan makanan dari negara Indonesia. Ubi keju mozzarella oleh Seima Putri, dengan pemanfaatan bahan dasar berupa ubi jalar ungu sebagai hidangan menu appetizer. Martabak manis ala diet DM oleh Nabila Nibrasa, dengan pemanfaatan bahan dasar berupa jelly sebagai hidangan menu entry. Bakso ikan kere oleh Vika Nurfadila, dengan pemanfaatan bahan dasar berupa ikan kembung dan pare sebagai hidangan menu main course. Puding cendol kale oleh Delta Raya Putri, dengan pemanfaatan bahan dasar berupa daun kale sebagai hidangan menu dessert. Siwalan soya oleh Ameila Dimiatika, dengan pemanfaatan bahan dasar berupa kedelai sebagai hidangan menu dessert.
Dyslipidemia merupakan penyakit non-infeksi dengan peningkatan kadar lemak dan kolesterol dalam darah. Prevalensi dislipidemia berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2013 menunjukkan bahwa 35,9% penduduk Indonesia dengan usia lebih dari sama dengan 15 tahun mengalami kadar kolesterol abnormal, di mana jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki dan penderita di perkotaan lebih banyak dari pedesaan. Faktor resiko terjadinya dislipidemia diantaranya adalah diet yang tidak tepat, stres, tidak beraktivitas fisik, dan perilaku tidak sehat lainnya. Solusi penanganan dislipidemia yaitu dengan pemberian obat dan tetap menjaga makanan bergizi seimbang. Berikut kreasi olahan makanan dari negara Korea. Pingke Hobak Mandu oleh Lukman Hakim. Dengan pemanfaatan bahan dasar berupa zucchini dan jamur shiitake sebagai hidangan menu appetizer. Bindetok oleh Rukmana Indah dengan pemanfaatan bahan dasar berupa kacang hijau sebagai hidangan menu entry. Strawberry Rice Cake oleh Kiki Astrida dengan pemanfaatan bahan dasar berupa buah stroberi sebagai hidangan menu entry. Jajangmyeon oleh Mutiatus Zahro dengan pemanfaatan bahan dasar berupa kacang kedelai hitam sebagai hidangan menu main course. Banana Moringa Milkshake oleh Amalina Nadila dengan pemanfaatan bahan dasar berupa daun kelor sebagai hidangan menu dessert. Hipertensi merupakan suatu keadaan tubuh dengan tekanan sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Hipertensi dapat dikatakan sebagai silent killer karena muncul tanpa adanya keluhan dan bisa dengan cepat menyebabkan kematian. Persentase kejadian hipertensi di Indonesia menurut riset kesehatan dasar tahun 2018 sebesar 34,1%. Gejala yang sering dirasakan oleh penderita hipertensi adalah jantung berdebar, sakit kepala, gelisah, penglihatan kabur, dan rasa sakit di dada. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan cerdik, cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Berikut kreasi olahan makanan dari negara Thailand. Vegetables in Lettuce Wrap oleh Septi Eni dengan pemanfaatan bahan dasar berupa ragam sayuran sebagai hidangan menu appetizer. Candid Ligo oleh Juwita Ayu dengan pemanfaatan bahan dasar berupa blonceng sebagai hidangan menu entry. Thai Pineapple Fried Rice oleh Nadila Siti Namira dengan pemanfaatan bahan dasar berupa ragam sayuran dan buah nanas sebagai hidangan menu main course.
Banana in Coconut Milk and Yogurt oleh Siti Rizka Diah dengan pemanfaatan bahan dasar berupa buah pisang sebagai hidangan menu dessert. Namdok Anchan Tea with Kiwi Jam oleh Najila Taki dengan pemanfaatan bahan dasar berupa buah kiwi dan bunga telang sebagai hidangan menu dessert. COVID-19 merupakan jenis virus menular melalui droplet antar individu. Virus ini mulai terdeteksi di tahun 2020 dan sebagai penyebab pandemi sekarang ini. Di Indonesia, kasus COVID-19 masih terus meningkat dan menyebar di beberapa daerah. Gejala yang ditimbulkan berupa demam di atas 38 derajat Celcius, batuk pilek, letih dan lesu, sakit tenggorokan, dan gangguan pernafasan. Solusi untuk mencegah penularan virus COVID-19 dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan menjaga perilaku hidup bersih. Berikut kreasi olahan makanan dari negara Singapura. Sun Kue with Moringa Powder oleh Syafil Widat dengan pemanfaatan bahan dasar berupa daun kelor dan rebung sebagai hidangan menu appetizer. Kaya Toast oleh Adinda Alfiani dengan pemanfaatan bahan dasar berupa buah serikaya sebagai hidangan menu entry. Hayanaso Chicken Rice oleh Farah Della Ratna dengan pemanfaatan bahan dasar berupa dada ayam sebagai hidangan menu main course. Cendol Moringa Singapura oleh Fitri Yati Eka dengan pemanfaatan bahan dasar berupa daun kelor dan kacang merah sebagai hidangan menu dessert. Chocosaur oleh Danis Raffi dengan pemanfaatan bahan dasar berupa coklat dan daun kelor sebagai hidangan menu dessert.